Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video gue di channel ini, di channel Den Fadil. Kali ini di episode kedua. Jadi di episode pertama itu belum ada namanya dan sekarang udah ada namanya. Namanya adalah Kore, komen dan reaksi. Ya, memang namanya sungguh sangat amat kreatif, bukan? Jadi gue sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang matang, memikirkan nama apa yang cocok buat konten ini gitu kan, dan akhirnya ketemu Kore. Iya, sungguh sangat amat kreatif, bukan? Dari hanya singkatan komen dan reaksi. Betul. Jadi di episode ini kita akan membahas beberapa video-video yang sempat viral gitu kan. Jadi mungkin gue juga akan sedikit beropini gitu tentang pendapat gue tentang video itu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke video itu, gue mau ngingetin sama kalian gitu, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, protokol kesehatannya tetap dijaga kapanpun dan dimanapun kalian berada gitu. Terus ya pokoknya intinya tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya selalu diterapkan dimanapun dan kapan. Oh ya, sebelum masuk ke video, gue nggak tahu ini video ini tayang kapan. Kalau misalkan tayangnya pas bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan tentunya. Mudah-mudahan yang melaksanakan tahun ini nggak banyak bolongnya ya. Terus kita semua diberi kekuatan melaksanakan bulan puasa di tahun kedua pandemi. Tahun kemarin kan puasa juga pandemi tuh, dan tahun ini tahun kedua pandemi kita puasa. Oke, mari kita ke video pertama. Nah, oke, kalau kalian udah lihat nih di sini, jadi di video ini kalau nggak salah ya, si mas-masnya ini, jadi gue jelasin dulu, si mas-masnya ini katanya kecipratan sama ojol kalau nggak salah. Nah, terus si masnya ini nggak terima gitu, terus akhirnya debat gitu. Dan sebelumnya gue apa ya, kalau gue udah ngelihat sebagian video ini nggak full sih kemarin. Jadi kalau gue lihat ya dari pakaian masnya itu masih bersih gitu ya. Gue nggak tahu ya, karena ini celana si masnya gelap gitu, jadi mungkin celana masnya basah. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini lihat sepatunya kan warna putih ya, ini terlihat bersih loh. Ini sepatu ini si orang yang katanya kecipratan, terus ini si ceweknya gitu, dua-duanya pakai sepatu putih dan kelihatannya sih bersih ya, maksudnya nggak kotor gitu. Kalau biasanya kan kalau kena ciprat ada kayak noda coklatnya gitu ya. Nah, kayaknya biar lebih afdol kita beropini dan menilai video ini. Mari kita lihat video fullnya ya 2 menit lumayan lah ya. Musim hujan ya. Kayak yang tadi gue bilang tuh, si si jaket emasnya ini juga bersih gitu kan, atau mungkin belakangnya yang kotor, gue juga nggak tahu ya. Tapi kan kalau misal logikanya kalau kecipratan biasanya kan dari samping samping kanan kiri, atau enggak dari depan nih. Nggak mungkin kan kalau abang ojol di belakang ini abang ojol nih, emas-emasnya nih, nggak mungkin dong abang ojol ini perasin dari belakang, kan nggak mungkin dong. Maksudnya kayak susah gitu kan. Biasanya kan kalau motor nerjang becekan atau nerjang banjir itu kan airnya ke samping gitu sama ke belakang gitu, berarti kan posisinya antara samping-sampingan atau enggak di depan belakang nih gitu. Tapi gue juga nggak tahu siapa yang di sebelah mana, siapa yang di depannya siapa gitu. Tapi kelihatannya mas-mas ini bersih gitu, yang sebenarnya kecipratan itu siapa gitu. Kita lanjut videonya. Bentar, kita rewind dikit. Muka emasnya songong banget ya, mas. Mungkin ya next. Saya mah tapi tanggung
jawabnya. Saya minta tanggung jawab aja. Saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh. Bentar, 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 bentar. Sampai detik ke 038 ini kan Masnya bilang saya minta tanggung jawab, dan Masnya bilang lagi saya nggak butuh duit. Gini, kalau misalkan ya, misalkan kalau kecelakaan nih, kecelakaan kan jelas misalkan nabrak terus spakbornya hancur, ya udah kita ganti rugi spakbor gitu kan, harga sebuah spakbor berapa gitu. Nah kalau ini kan kecipratan, ganti ruginya bagaimana? Ya benar masnya bilang nggak butuh duit, ya terus gantinya gimana? Ngelondri, nyuciin baju masa di situ kan nggak mungkin gitu, nggak ada air. Kalau kalau mau dicuciin pakai air becek kan sih nggak masalah ya. Mari kita lanjut nonton videonya. Duit. Nggak butuh kucingin. Saya itu mau pergi sekarang. Tanggung jawabnya apa? Dia mau pergi sekarang, tanggung jawabnya apa? Sebelum kita beropini, kita selesaikan dulu aja. Konsekuensinya apa aja? Apa konsekuensinya? Udah gitu aja. Kecipratan ngoceh-ngoceh, dia udah minta maaf masih ngegas, mau ngancem laporin ke kantor Gojek, kantor ini, kasihan ya, kecipratan doang. Grab kan tahu sendiri pendapatannya tuh lihat paling baru 1 2, maka suruh minta beli gaji. Hah? Kecipratan minta gaji, tanggung jawabnya suruh beli gaji. Ya Allah, mau sampai mau ngancem-ngancem dilaporin. Makanya saya berani kita gitu. Kayak di sini tuh si mbak-mbaknya ini berusaha nenangin si cowoknya gitu kan, kayak cowok, tapi cowoknya tetap biasa aja. Kayak gue bingung ini kecipratannya sebelah mana gitu. Ini mereka bersih semua loh. Jangan begitu, omongan itu gak benar. Saya sebetulnya ngomong itu, tapi saya tuh biasakan nggak ngomong gitu. Kalau ya kita lihat dulu. Kalau itu masalah kita itu. Kalau emang makanya saya ayo kita lihat di sini saya Ya ini udah di ujung video, gue kesel aja gitu lihatnya, kayak di sini bersih atau mungkin motornya kecipratan kali ya. Lah kalau misalkan motornya kecipratan kan ada manusia menciptakan menciptakan kain lap namanya kanebo buat ngebersihin tuh motor tuh. Tinggal kanebonya, kalau kanebo lu celupin ke air yang bersih gitu kan, terus lu peres, lu lap tuh motor, lu bersih lagi gitu. Nah jadi yang jadi pertanyaan gue, ini orang kecipratannya di sebelah mana gitu. Baju bersih ya kan, celana hitam nggak tahu sih ya, mungkin celananya basah, ya udah ntar juga kan kering gitu kan. Terus kalau misalkan bau ya tinggal disemprot pakai parfum aja sih gitu. Maksud gue ya namanya juga di jalan, kalau lu nggak mau kecipratan ya lu naik mobil gitu kan. Mobil kan ketutup nih, ketutup kecuali lu abis hujan itu pakai mobil yang atap kebuka, terus atapnya lu buka lagi di jalan, ya ada potensi kecipratan juga gitu. Dan ya wajar lah, namanya di jalan gitu kan. Next. Nah terus kita coba positif thinking ya. Mungkin mbak-mbaknya si mbak ini lebih seneng diajak jalan pakai truk, kita nggak tahu ya, yang kan yang mana truk itu biasanya kan muat 2 orang ya, 1 supir 1 kenek gitu kan. Mungkin mbaknya lebih seneng
naik truk kita nggak tahu ya kan. Eh, karena di sini kan banyak bilang cowok bermobil sorry bukan levelku, bukan levelku gitu kan. Ya mungkin itu ya, antara mungkin yang punya truk di rumah atau yang punya motor di rumah ya silahkan yang mau mendekati mbaknya. Ya loadingnya agak lama ya. Take me home, I'm holding. Love me, Lord, I'm rolling. Losing control, body I'm 4 jam 42 menit, buset. 4 jam 42 menit itu dari mana-mana. 4 jam itu normalnya dari Bandung ke dari Bekasi ke Bandung ya, dari rumah gue nih, dari rumah gue di Bekasi ke Bandung 4 jam tuh. Anjir lah, 4 jam berangkat doang nih, 4 jam berangkat, set nyampe sono. Nggak mungkin dong kayak cuma sejam doang jalan, nggak mungkin dong, capek ya kan, pasti lama tuh ya kan. Nggak mungkin dong cuma sejam 2 jam, nggak mungkin tuh. 4 jam terus balik lagi 4 jam, anjing 8 jam PP doang. Ya semoga berjodoh ya, dan semoga awet. Next. Untung pohon pisangnya kagak apa-apa ya, tapi ya semangat buat siapa itu ya, ya pokoknya semangat lah buat semuanya yang lagi kerja nyari duit ya, apalagi di zaman kayak gini kan susah ya kan, buat tahu dah pokoknya semangat lah. Silobat kali pada beban masyarakat yang top komen anak. Mohon maaf itu mereka pada bikin video buat endorse Ray-Ban. Oh ya, merek kacamata ya. Bambang Pamungkas jadi legenda Persija. Apa nyambungnya? Next. Kayak Ropi banget nggak tuh? Ya Allah mas, itu ventilasinya benerin dulu kek. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat atas pernikahannya. Yang ini bukan sih, kayak anjir mirip banget, sumpah parah. Sumpah mirip banget, kayak kacamatanya mirip gitu kan, kayak mukanya mirip, postur badannya juga mirip, rambutnya pun mirip gitu, anjir lah gokil. Kayak bener ya, kalau nggak salah gue dulu pernah dengar tuh kayak kita tuh punya 7 kembaran di dunia gitu. Dan mungkin itu salah satu kembarannya Mas Atta gitu ya, kita nggak tahu. Next. Gorengan tahu isi, ya Allah, gorengan tahu isi narkoba. Gua mohon maaf nih buat ya, gua sebagai pencinta tahu goreng dan tahu isi dan tahu berbagai macam tahu lah, pokoknya gue suka gitu kan. Gue jadi agak berhati-hati ya ke depannya dalam membeli tahu goreng di abang-abang gorengan. Siapa tahu isinya narkoba kita nggak tahu ya. Ya pokoknya buat kita hati-hati aja lah ke depannya gitu kan ya. Takutnya kan tiba-tiba habis beli, kan gak lucu kan, habis bang oh ya kan bulan puasa nih, biasanya kan buka puasa pakai teh manis hangat atau teh manis dingin, terserah kalian, sama gorengan kan, atau yang manis-manis apa lah terserah. Mungkin gak lucu kan waktu ngegigit tahu tiba-tiba ada bungkus sabu. Waduh, berat sekali. Next.
Kepada penjual motor Beat, saya tunggu itikat baiknya. Karena motornya ini banyak minusnya kawan. Satu, kalau motor dinyalakan, lampu depan nyala terus, nggak bisa dimatikan. Dua, kalau di standar samping, itu kenapa mesinnya mati. Tiga, sok belakang cuma satu. Empat, nggak ada karburator. Kabulator. Bentar, mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali ya buat Bapak dan keluarganya, saya mohon maaf. Yang namanya motor metik sekarang memang semuanya seperti itu gitu kan. Itu buat kalau misalkan kenapa lampu selalu nyala, karena memang sekarang peraturannya motor mau baik di siang ataupun ya kalau di malam wajib lah ya, di siang juga udah wajib gitu nyalain lampu gitu kan. Terus kenapa standar, kalau di standarin satu gitu standar samping itu motornya mati ya buat safety gitu. Kalau kan kan dulu tuh sebelum ada teknologi ini, pas motor metik di standarin dinyalain kan suka suka nggak sengaja ke gas tuh, terus akhirnya nubruk ya kan. Nah itu kenapa teknologi. Terus kalau misalkan kenapa sok belakang cuma satu, ya mungkin memang sudah hitung-hitungannya sama engineeringnya kayak gitu gitu loh. Kita baca komennya ya. Gini nih, kalau minum teh pucuk sama tuker Supra balap, minusnya dipakai ngebut kepalanya. Buat kali ya, gue pernah minjem motor Road Supra teman gue gitu kan. Iya, ya mungkin karena emang perawatannya juga, atau mungkin karena udah usia kali ya, kayaknya dipakai ngebut tuh gitu, jadi nggak bisa ya, kayak maksimum cuma 40 atau 60 km per jam lagi. Next. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Kamu cantik hari ini, tapi bohong. Karena menurut gua, kamu cantiknya setiap. Ini orang nggak konsisten nih, mau kamu mau gua. Iya bang, cewek gue cakep. Wah, dijawab sama cowok. Mundur bro, mundur. Kalau kangen suaraku, kamu tinggal calling saja. Kalau mau OTW ke stasiun jual tisu paseo. Bangke juga di captionnya. bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apa kamu Bentar, ini yang belakang termasuk ekstras atau gimana nih? Gue nggak tahu nih. Oh udah kelar. Kayak gimana ya komennya? Sekarang tuh gini, karena banyak orang yang sekarang itu pengen jadi YouTuber atau jadi selebgram atau jadi seleb TikTok gitu kan. Makanya sekarang orang berlomba-lomba bikin konten di media sosial mereka masing-masing gitu kan. Entah itu berbentuk video ataupun foto gitu. Kayak kalau dilihat dari sisi positifnya ya, dia bagus, dia udah mau berkarya gitu, udah mau ngedit ya, meskipun gue nggak tahu ini siapa yang ngedit, mungkin temennya gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, bagus, dia udah pede, udah mau berani gitu memulai gitu kan. Tapi ya memang butuh banyak butuh banyak perbaikannya. Kayak gue juga kan sekarang masih menggunakan alat seadanya itu ya. Gue juga pasti pengen berkembang terus biar lebih besar semangat banget. Mas, dia yang joget, gue yang malu. Paket bang, gue setuju sama lo, gue juga malu nih. Maksud gue kayak
memang ada fashion gitu, dunia fashion semakin berkembang gitu ya. Kayak yang tadi gue bilang, seperti dunia modifikasi gitu, sesuai selera gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya berlebihan deh. Maksud gue kayak itu yang nyantol cuma atas sama bawahnya doang gitu kan, kayak ditarik gini udah sobek gitu. Nggak usah pakai celana sekalian. Aduh. Oke, gue rasa mas-mas yang pakai celana paling mantap, paling top itu menjadi menjadi penutup di episode kali ini gitu kan. Nah, buat semuanya, gue cuma mau bilang, protokol kesehatannya tetap dijaga. Gue nggak capek-capek buat ngingetin lah. Gue juga berusaha untuk selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada gitu kan. Dan semuanya tetap semangat meskipun keadaan lebih sulit begini gitu kan ya. Berdoa saja semoga keadaan cepat membaik dan kita bisa beraktivitas seperti normal kembali. Ya mungkin tetap ada penyesuaian seperti penggunaan masker gitu dan segala macamnya gitu, tapi yang semuanya bisa bekerja normal lah gitu, tapi tetap mungkin ada adjustment baru gitu. Oke, itu aja video buat episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm sorry that I stole your car.